Welcome back guys ke Simantech Channel. Di episode kali ini kita akan mereview suatu barang, yaitu ini dia, Nvidia Jetson Nano Developer Kit. Jadi seperti Raspberry Pi, Jetson Nano ini juga single board komputer di mana prosesornya itu ARM based dan juga quad core. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai spesifikasinya. Jadi uniknya Jetson Nano ini diperuntukkan khusus untuk AI. Well, nggak khusus AI juga sih, tapi memang Jetson Nano ini didesain untuk menjalankan beberapa model-model AI. Dan ini harganya kurang lebih 2,7 juta sampai 3 juta sih, tergantung berjual. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Ini bukan video unboxing ya, karena emang pernah gue buka kotaknya, tapi semua partnya komplit. Ya, ini ada Jetsonnya. Kemudian sini ada apa lagi ya? Oh ya, ada quick start guide, sama ini Jetson Nano stand yang terbuat dari karton. Ya kalau ada uang lebih, mending beli casing yang proper sih, tapi oke lah, kreatif juga sih Nvidia. Ini kalau nggak salah bisa ditekuk ya, terus dimasukkan ke sini. Ya, wah keras juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, masukkan. Nah, yang kita nggak akan dapat di kotaknya adalah yang pertama power supply dan SD card-nya, sama seperti merek-merek SBC lain. Oke, kemudian kita akan bahas apa aja yang ada di Jetson board ini. Kita mulai dari sini aja. Ada barrel jack cewek untuk power supply. Untuk power supply-nya ada dua, boleh pakai USB atau barrel jack. Cuman gue rekomen pakai barrel jack aja ya guys. Sekalian power supply-nya beli yang ampere agak tinggi, karena si Jetson ini terkenal boros. Kalau pakai USB, setahu gue maksimumnya cuman 2 ampere kalau nggak salah. Jadi gue rekomen pakai barrel jack. Terus untuk settingnya itu ada di atas sini. Di sini ada jumper kalau misalnya kelihatan. Nah, ini ada jumper. Bisa kita masukkan ke dua pin yang di atas ini. Itu untuk setting power supply inputnya ke barrel jack. Jadi by default si Jetson itu inputnya melewati USB. Kemudian di sini ada display port sama HDMI port. Di sampingnya ada 4 buah port USB 3.0. Di sampingnya lagi ada Ethernet port. Oke, sebelah sini ada 40 pin GPIO port. Ini layoutnya sama persis seperti Raspberry Pi. Nah, kemudian di atas sini ada Jetson Nano-nya. Jadi Jetson Nano-nya sebenarnya di bawah heatsink ini sih, bisa dibuka. Jetson modul ini juga bisa dicopot, ada dual baut di sini. Dan di bawahnya ada port M.2, kayaknya nggak kelihatan deh. Ada port M.2 di bawah sini. Itu bisa kita pakai untuk memasang modul WiFi. Jadi sebenarnya si Jetson Nano ini nggak termasuk modul WiFi sama antenanya ya guys. So gue rekomen kalau pas beli ini, beli WiFi modulnya juga. Kalau nggak harus pakai port Ethernetnya terus. Kemudian juga ada port untuk SD card-nya di sini, kalau misalnya bisa kelihatan. Ya, ada port SD card-nya di sebelah sini. Itu untuk kita masukkan SD card sama sekalian install OS-nya. Dan di samping sini ada header cowok untuk sistem power, reset, recovery, UART.
ya mirip-mirip motherboard PC kurang lebih. Kemudian di sini ada port untuk kamera, ada 2. Karena Jetson gua itu pakai carrier board yang B01, dia pakai 2 port kamera di sini. Di beberapa Jetson mereka pakai carrier board yang A02, itu yang lebih umum sih. Nah di sini port kameranya cuma 1, dan untuk kameranya banyak yang bisa dipakai. Itu juga termasuk kameranya Raspberry Pi sama beberapa seri-seri kamera lain. Kurang lebih itu layout Jetson Nano. Kita langsung bahas specs-nya aja. Ini dia tabel spesifikasi Jetson Nano. Jadi yang pertama kita mulai dari CPU-nya. Jetson Nano ini menggunakan CPU ARM base, lebih tepatnya itu ARM A57. Itu CPU 64 bit dan quad core. Kecepatan clock-nya di 1,43 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan Maxwell 128 core dan kecepatannya di 921 MHz. Kemudian memorinya atau RAM yang menggunakan LPDDR4 yang 4 GB, 64 bit dan kecepatan di 1600 MHz. Untuk video encoder bisa 4K di 30 fps, 4x1080 di 30 fps, 2x1080 di 60 fps. Decodernya bisa 4K di 60 fps, 2x4K di 30 fps, 8x1080 30 fps, dan 4x1080 60 fps. Untuk interface-nya ada 4 port USB 3.0 dan USB 2.0 micro B yang digunakan sebagai input power. Kemudian untuk kameranya menggunakan MIPI CSI 2 jalur dan ada 2 port. Untuk displaynya ada HDMI dan DisplayPort. Networknya menggunakan Gigabit Ethernet dengan colokan RJ45. Untuk Wi-Fi-nya bisa menggunakan M.2 pakai PCIe 1. Itu ada di bawah modul Jetson-nya. Storage-nya menggunakan micro SD card, dan untuk I/O port-nya ada I2C, SPI, UART, I2S bus, dan GPIO lainnya. Kurang lebih itu spesifikasi Jetson Nano. Mungkin kita pindah ke use case. Sekarang kita bahas tentang use case dari Jetson Nano ini. Dan walaupun kegunaan SBC itu banyak sekali, contohnya bisa kita pakai untuk jadikan server, atau buat browsing, atau mungkin untuk dijadikan emulator main game. Tapi kita tidak akan bahas tentang contoh-contoh standar seperti itu, karena sayang juga ya, untuk Jetson yang cukup mahal, dan emang tujuan SBC ini adalah untuk menjalani model-model artificial intelligence. Jadi mungkin salah satu contoh kita bisa menggunakan ini untuk object detection atau face recognition. Teman-teman bisa buat access door yang biasanya menggunakan RFID, tapi kali ini authentication-nya menggunakan face recognition. Jadi selain fungsinya keren, ini juga sangat berguna kalau kartu RFID kalian suka ketinggalan. Karena untuk mengakses area itu hanya perlu menggunakan wajah. Dan nanti bisa dikoneksikan dengan electromagnetic door lock yang akan mengunci pintunya otomatis. Atau Jetson juga bisa dipakai untuk bikin license plate recognition, yang bisa digunakan untuk menyimpan semua plat nomor mobil yang melewati kamera Jetson Nano ini. Teknologi LPR atau License Plate Recognition ini biasa dipakai di parkiran yang dulunya
Plat nomor masing-masing mobil dicatat manual menggunakan ballpoint. Semoga teman-teman tertarik untuk mencoba Jetson Nano. Untuk review series berikutnya, kita akan coba menginstal OS dan Jetpack untuk Jetson Nano ini. Dan kita juga akan review user interface-nya. Sekian untuk episode kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa.